Pusat Standarisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Pustarhut, berada di Jalan Gunung Batu nomor 5, Bogor. Pustarhut, yang berdiri pada 1 Juli 2021, mengemban tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian standarisasi instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan. Apa saja kiprah Pustarhut pada 2 tahun usianya? Pustarhut mengawali kiprah nyata dengan menghasilkan standar khusus kriteria dan standar penyadapan getah pinus metode Koakan untuk meningkatkan produktivitas getah secara berkelanjutan dan menghindari kerusakan tegakan dan lingkungan. Standar khusus tersebut telah diadopsi oleh Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri LHK nomor 199 tanggal 11 Maret 2022. Mendorong pengelolaan KHDTK dan industri hasil hutan, Pustarhut melaksanakan evaluasi penerapan SNI 8513 tahun 2018 tentang pengelolaan KHDTK dan SNI 7835 tahun 2012 tentang serpi kayu. Sejalan dengan agenda nasional, Pustarhut berkomitmen mendukung 4 tema prioritas, yaitu perizinan berusaha, IKN, volunetzing, dan circular economy. Salah satu capaian membanggakan adalah keberhasilan Pustarhut menghasilkan Standar Nasional Indonesia atau SNI bibit Dipterocarpa untuk pengayaan hutan tropika basah dan telah ditetapkan oleh BSN pada akhir 2022. Tidak hanya itu, Pustarhut juga menghasilkan 9 rancangan standar khusus yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Semakin hari, Pustarhut mulai dikenal dan dibutuhkan banyak pihak. Berbagai permintaan dukungan perumusan dan pengembangan standar mulai berdatangan dari para pemangku kepentingan, dari internal KLHK maupun dari dunia usaha. Pada tahun 2023, tugas dan tantangan Pustarhut semakin besar. Pustarhut terus berproses untuk merumuskan 18 standar form UKL-UPL untuk mendukung percepatan persetujuan lingkungan dan 5 standar nasional Indonesia. Pustarhut tidak hanya fokus pada perumusan standar instrumen, namun juga menyentuh aspek pengembangan standar melalui kaji ulang sebagai bahan acuan pengembangan SNI dan standar khusus, dan juga sebagai upaya untuk memastikan penerapan standar. Kaji ulang diantaranya untuk mendukung pengembangan sumber alam dan peran serta masyarakat, yaitu kaji ulang kesesuaian SNI 7635 tahun 2011 tentang kokon segar jenis Bombyx muriel, dan kaji ulang kesesuaian standar khusus pengelolaan hutan oleh masyarakat sesuai SK Sekretaris Jenderal nomor 72 tanggal 30 Desember 2020. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Pustarhut mengembangkan strategi dengan menguatkan jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pada tataran nasional maupun internasional. Saya luncurkan program rehabilitasi mangrove dan World Mangrove Center di Kalimantan Timur. Forest Program 6, Protection of Mangrove Forest, merupakan kerjasama finansial dengan pemerintah Jerman yang diarahkan pada kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan restorasi mangrove, perumusan dan pengembangan standar instrumen, serta pembentukan World Mangrove Center. Dalam mendukung pengelolaan dan peningkatan stok karbon di ekosistem gambut, mangrove, dan karst, Pustarhut mengembangkan jejaring dengan AFOCO, yaitu Asian Forest Cooperation Organization. Untuk penguatan perumusan dan pengembangan standar, Pustarhut mengembangkan kerjasama dengan PT Arara Abadi dalam hal perumusan standar pembangunan hutan tanaman berbasis sains dan kerjasama dengan PT Komatsu Support and Marketing Indonesia dalam hal perumusan dan pengembangan standar rehabilitasi hutan dan lahan. Oke, lanjut jempolnya. Pustarhut juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional, diantaranya ASOF, Asian Working Group on Forest Products Development, Assembly Meeting AFOCO, dan COP. Salah satu proses penting dalam perumusan dan pengembangan standar
adalah pengujian dan validasi. Untuk mendukung hal tersebut, Pustarhut mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium, KHDTK, dan hutan penelitian. Laboratorium terpadu Pustarhut telah terakreditasi SNI ISO IEC 17025 yang melayani publik dalam pengujian kimia dan identifikasi kayu. Laboratorium andalan lainnya adalah Stellarium Bogoriense, Introv Sisi, dan Laboratorium Sutra Alam Indonesia atau LSAI. LSAI merupakan referensi penting untuk pengelolaan sutra alam. Di laboratorium ini, kita bisa belajar dan mengamati pengelolaan murbei, uji coba pemeliharaan ulat sutra, pengokonan, dan operasional cold storage. Dukungan manajemen juga tidak luput dari perhatian Pustarhut. Pustarhut menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk penguatan nilai-nilai budaya kerja. Selama 2 tahun terakhir ini, Pustarhut telah melaksanakan berbagai in-house training, workshop, dan focus group discussion. Tidak hanya terkait dengan SDM, Pustarhut juga melakukan berbagai terobosan untuk menata dan merevitalisasi BMN, termasuk tertib administrasi pengelolaan BMN dan penataan arsip. Pustarhut telah berhasil melaksanakan inventarisasi dan pencatatan BMN dan meraih penghargaan dalam kearsipan, yaitu sebagai unit pengolah yang memperoleh nilai pengawasan kategori A. Pustarhut juga melaksanakan penataan sarana kerja dan sarana ibadah. Pustarhut berkomitmen untuk terus-menerus memberikan perhatian terhadap peningkatan kapabilitas SDM dan penataan sarana kerja. Standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan berkontribusi strategis di dalam pengelolaan hutan dan lingkungan lestari. Tanggap,